Bab 776 memperkuat perangkat pemburu dewa. Kamu benar-benar tidak bisa menahan diri, kan, pemimpin persekutuan api hitam? Verdant Rainbow mau tidak mau ragu dengan tawaran si Feng. Dia akan berbohong jika dia mengatakan dia tidak tertarik untuk menempati posisi 4 besar di kejuaraan kontinental. Namun, itu merupakan pengeluaran yang besar baginya untuk memberikan 4 slot partisipasi serta 50 juta unit Seven Luminarias Crystal. Bahkan mungkin menempatkannya dalam situasi yang canggung di aliansi 7 tokoh. Dia telah menerima tiket masuknya dari Penatua Agung dari aliansi 7 tokoh, dan pihak lain awalnya bermaksud agar tiket tersebut digunakan untuk membina para jenius persekutuan. Jadi, ketika dia memutuskan untuk memberikan 3 slot partisipasi kepada Zero Wing, banyak eksekutif guild yang mengkritiknya. Jika dia memberi Zero Wing slot lain, itu berarti menghilangkan kesempatan salah satu dari jenius aliansi 7 tokoh lainnya untuk berkembang, dan itu pasti akan membuat marah para eksekutif guild yang sudah berpikir negatif tentangnya. Adapun 50 juta unit Seven Luminarias Crystal, dia harus menggadaikan banyak propertinya di alam abadi jika dia ingin meyakinkan Seven Luminarias Alliance untuk mendapatkan jumlah tersebut. Saya yakin Anda tahu betapa sulitnya untuk masuk 4 besar, Nona Pelangi. Jika saya satu-satunya yang mewakili Zero Wing, saya dapat membantu Anda tanpa pembayaran apapun. Tetapi jika Anda menginginkan penempatan yang baik, saya harus berkorban besar untuk membantu Anda mencapainya, jelas si Feng. Kenyataannya, dia sudah mendapat banyak manfaat jika dia bisa mendapatkan 4 slot partisipasi untuk Zero Wing. Dia hanya menempatkan Verdant Rainbow di posisi yang sulit dengan meminta tambahan 50 juta unit Seven Luminarias Crystal. Namun, dia tidak punya pilihan selain melakukannya, karena dia telah menghabiskan seluruh 7 kristal tokohnya dan tidak memiliki cukup uang untuk meningkatkan bahkan 1 set pemburu dewa. Saya setuju dengan kondisi Anda, pemimpin persekutuan api hitam. Setelah merenung sejenak, Verdant Rainbow berkata kepada si Feng, slot tambahan seharusnya bisa dilakukan, tapi jika saya harus membayar Anda 50 juta unit Seven Luminarias Crystal, saya ingin Anda menyewa toko di jalan utama kota Shadowring untuk saya gratis selama sebulan. Kalau tidak, aku tidak bisa meyakinkan para eksekutif persekutuan lainnya untuk mengeluarkan begitu banyak kristal 7 tokoh. Jika hanya sebulan, saya setuju dengan kondisi Anda, kata si Feng sambil mengangguk. Tapi seberapa cepat kamu bisa mengirimkan 7 kristal tokoh kepadaku? Ada lebih dari 20 toko yang berjejer di jalan utama kota Shadowring. Tidak termasuk yang dibutuhkan untuk pedagang NPC dan tujuan Zero Wing, 6 toko bisa disewakan. Namun, tidak peduli betapa berharganya toko-toko di kota Shadowring, tidak mungkin dia bisa membuat siapapun membayar sewa bulanan sebesar 50 juta unit Seven Luminarias Crystal. Jadi, bodoh sekali jika dia menolak kondisi Verdant Rainbow. Saya dapat mengirimkannya dalam waktu setengah hari setelah kita menyelesaikan kesepakatan kita, kata Verdant Rainbow, tersenyum ketika dia mendengar si Feng menerima kondisinya. Jika dia bisa mendapatkan posisi 4 teratas di kejuaraan kontinental dan menyewa toko di jalan utama kota Shadowring secara gratis selama sebulan, semuanya hanya dengan harga 50 juta unit Seven Luminarias Crystal, dia akan mendapat untung besar. Dia juga bisa memberikan penjelasan kepada para eksekutif persekutuan. Oke. Kalau begitu, mari kita tulis kontraknya. Mendengar tanggapan Verdant Rainbow, si Feng tidak membuang waktu saat dia mengambil 2 kontrak domain dewa dari tasnya. Dalam sehari setelah si Feng menandatangani kontrak dengan Verdant Rainbow, Dinasti Matahari, Saffron Mark, dan The Mones Gate tiba-tiba menyatakan kota Shadowring terlarang bagi semua pemain. Pemain manapun yang berani mendekati kota akan menemui kematian. Pengumuman tersebut mengejutkan para pemain yang beroperasi di World Art. Mereka tidak pernah menyangka ketiga kekuatan akan membuat keputusan yang begitu kejam. Mereka yang ingin memanfaatkan kota Shadowring sangat terkejut, dan banyak yang tidak mau menyuarakan keluhan mereka. Kota Shadowring, kediaman Zero Wing. Pemimpin persekutuan, ketiga persekutuan itu sungguh keterlaluan. Mereka telah menempatkan legiun tingkat 6 mereka di semua pintu masuk dan keluar Shadowring Basin hanya untuk memblokade kota. Sekarang, siapapun yang ketahuan mencoba masuk atau keluar dari Shadowring Basin harus membayar mereka 1 emas abadi. Mulai besok, ketiga guild bahkan akan membunuh siapa saja yang mencoba memasuki Shadowring Basin. Snow lembut mengeluh dengan marah saat dia menyerbu ke kantor si Feng. Biarkan aku menyergap mereka dengan sebuah tim, ketua persekutuan. Saya menolak untuk percaya mereka bisa terus memblokir pintu masuk. Dinasti Matahari dan Saffron Mark adalah kekuatan kerajaan dari ras suci. Karena itu, semua pemain ras suci yang beroperasi di World Art biasanya akan tunduk pada keputusan kedua kekuatan kerajaan, tidak ada yang berani menyinggung mereka. Adapun gerbang iblis, merupakan kekuatan puncak yang terkenal karena kekejamannya di kalangan umat manusia. Selain kekuatan puncak lainnya, tidak ada individu atau kekuatan lain dari umat manusia yang berani menyinggung gerbang iblis. Sekarang setelah ketiga kekuatan bersatu untuk menganiaya kota Shadowring, hampir bisa dipastikan tidak ada pemain yang berani mengunjungi kota tersebut. Sementara itu, jika kota Shadowring tidak memiliki pemain yang mengunjunginya, Zero Wing tidak mungkin mampu membiayai pengeluaran harian kota tersebut. Tentu saja, menganiaya kota Shadowring juga tidak mudah bagi ketiga kekuatan tersebut. Energi misterius World Art terus-menerus menggerogoti tubuh para pemain. Monster yang menempati peta di sekitar Shadowring Basin juga banyak. Bahkan jika ketiga kekuatan itu tetap diam, monster akan menyerang mereka terus-menerus, memaksa mereka mengeluarkan stamina dan konsentrasi. Oleh karena itu, ketiga kekuatan tersebut perlu mengerahkan sejumlah besar pemain untuk mempertahankan blokade.
Hal ini, pada gilirannya, akan menghalangi para pemain untuk melakukan hal-hal yang lebih bermakna, seperti menjelajahi World Arc dan menemukan peluang untuk mengembangkan diri. Apa yang dilakukan ketiga kekuatan itu pada dasarnya adalah menganiaya kota Shadowring dengan mengorbankan masa depan sejumlah besar ahli tingkat 6 mereka sendiri, dan ini benar-benar gila. Abaikan mereka. Jika mereka ingin memblokir pintu masuk, biarkan saja, kata Si Feng, terkekeh saat dia melihat ke arah Gentle Snow yang cemas. Apakah 7 kristal tokoh dari aliansi 7 tokoh sudah tiba? Upaya bersama Dinasti Matahari, Saffron Mark, dan Demon S Gate untuk menutup pintu masuk dan keluar Shadowring Basin sungguh menakjubkan. Kota persekutuan normal manapun akan menghadapi kehancuran jika dianiaya dengan cara seperti itu. Namun, kota Shadowring bukanlah kota persekutuan biasa. Sebaliknya, itu adalah kota persekutuan yang dapat mengakses Luminous Sky City secara langsung. Meskipun itu hanya teleportasi satu arah, itu masih merupakan jalan menuju kekayaan bagi banyak pemain dan kekuatan. Apalagi saat ini penjualan gulungan ukiran surgawi dasar dan menengah telah mendapat perhatian luas di Luminous Sky City. Hanya dalam satu hari, Kamar Dagang Abis telah berhasil menjual beberapa ribu item legendaris terfragmentasi eksklusif ras suci, menghasilkan pendapatan 1 juta emas abadi. Bahkan setelah dia melunasi utang 700.000 emas abadi ke Luminous Sky City, dia masih memiliki sisa 300.000 emas abadi. Adapun gulungan ukiran surgawi yang dijual oleh Abis, mereka telah menjadi target berbagai kekuatan alam abadi. Banyak pemain dan kekuatan yang berhasil mendapatkan beberapa gulungan itu akan langsung menjual kembali gulungan itu untuk mendapatkan keuntungan besar. Tentu saja, ketika para pemain di benua abadi mengetahui situasi ini, mereka juga ingin memanfaatkan kesempatan ini. Namun perjalanan ke wilayah selatan bukanlah tugas yang mudah. Di luar saluran teleportasi kota Shadowring, setiap metode lain untuk mencapai wilayah selatan harus dibayar dengan harga yang tidak terjangkau oleh kekuatan rata-rata. Oleh karena itu, bagi sebagian besar pemain yang beroperasi di benua abadi, kota bayangan adalah satu-satunya pilihan mereka untuk mencapai kota langit bercahaya. Situasi ini membuat kota Shadowring tidak kekurangan pemain yang mencoba mengunjunginya. Belum lagi, selain membeli gulungan ukiran surgawi untuk dijual kembali, para pemain di benua abadi juga dapat menjual senjata, peralatan, dan harta karun rahasia mereka yang berkualitas tinggi di Luminous Sky City karena harga barang-barang ini jauh lebih tinggi di wilayah selatan. Aku sudah menerimanya, kata Snow lembut sambil menyerahkan semua kristal 7 tokoh di tas spasialnya kepada Si Feng. Selain 50 juta unit Seven Luminarious Crystal, material yang Anda minta juga telah terkirim. Namun, desain konstruksi Tower of the Abyss terlalu rumit. Selain itu, Anda juga meminta untuk menggunakan bahan alternatif. Jadi, arsitek kami masih membutuhkan waktu untuk melakukan penelitian. Tower of the Abyss tidak perlu diburu-buru. Minta saja mereka membangunnya dengan kemampuan terbaik mereka, kata Si Feng ketika dia mendengar laporan Gentle Snow. Kemudian, dia dengan penuh semangat mengeluarkan mitos asal dan memasukkan set pemburu dewa yang lengkap ke dalam ruang asal. Sistem, Origin Space telah mendeteksi God Chaser Set. Memperkuat dan memodifikasinya akan menelan biaya 10 juta unit Seven Luminarious Crystal. Apakah Anda ingin melanjutkan? Sebanyak itu? Si Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening ketika dia melihat biayanya. Dia sudah bisa menghasilkan artefak surgawi inferior dengan 10 juta unit kristal 7 tokoh. Meski begitu, dia tak segan-segan memperkuat God Chaser Set. Bab 777 kejuaraan kontinental dimulai. Kota Shadowring, kediaman Zero Wing. Segera setelah Si Feng menyuntikkan 10 juta unit kristal 7 tokoh ke dalam ruang asal, pancaran warna-warni menyelimuti perangkat pemburu dewa. Selanjutnya, susunan sihir dan rune dewa yang tak terhitung jumlahnya dituangkan ke dalam set pemburu dewa, menyebabkan mana yang dipancarkan oleh set peralatan meningkat kepadatannya. Proses ini berlangsung selama 10 menit. 10 menit kemudian, set pemburu dewa baru muncul di tangan Si Feng. Bagaimana hasilnya, pemimpin persekutuan? Gentle Snow dengan penuh semangat bertanya ketika dia melihat Si Feng memeriksa God Chaser Set yang diperkuat. Si Feng telah secara langsung memberitahu Gentle Snow, Fervent Samsara, dan Heavy Abyss tentang rencananya untuk menggunakan kristal 7 tokoh yang dia peroleh dari Verdant Rainbow untuk memperkuat God Chaser Sets. Oleh karena itu, Gentle Snow tidak terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Namun, hal itu tidak menyurutkan rasa penasarannya terhadap hasil proses penguatan tersebut. Coba lihat sendiri, kata Si Feng sambil membagikan statistik God Chaser Set yang baru dengan Gentle Snow. Sementara itu, setelah Gentle Snow selesai membaca atribut set pemburu dewa yang baru, kegembiraan muncul di wajahnya saat dia berseru, luar biasa. God Chaser Set yang diperkuat sungguh luar biasa. Setelah diperkuat, kualitas set pemburu dewa peringkat epik tidak hanya meningkat ke standar legendaris terfragmentasi, namun efek setnya juga mengalami perubahan drastis. Pada peringkat epik, efek set 4 bagian dari set pemburu dewa hanya meningkatkan fisik sebesar 50%, sedangkan efek set 6 bagiannya meningkatkan atribut dasar yang disediakan oleh set tersebut sebesar 80%. Adapun efek set 8 bagian, meningkatkan atribut dasar set ke standar level 220 sekaligus menurunkan persyaratan peralatan ke level 200. Saat pemain melengkapi set, atribut dasar yang bisa mereka peroleh akan serupa dengan jika mereka dilengkapi sepenuhnya dengan peralatan legendaris.
Namun, setelah naik ke peringkat legendaris terfragmentasi, efek set 4 bagian dari set pemburu dewa meningkatkan fisik sebesar 100%, sementara efek set 6 bagiannya meningkatkan atribut dasar set sebesar 120% dan meningkatkan tingkat keahlian dan penyelesaian mantra pemakainya sebesar 10%. Sedangkan untuk efek set 8 bagian, meskipun sama-sama meningkatkan atribut dasar set tersebut ke standar level 220, persyaratan peralatan diubah menjadi tier 6 saja. Selama pemain berada di tingkat 6, mereka dapat melengkapi set tersebut di level manapun. Selain itu, efek set 8 bagian juga meningkatkan respons saraf sebesar 50%. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa selama pemain tier 6 melengkapi God Chaser set peringkat legendaris terfragmentasi, mereka akan langsung menjadi monster di era baru. Mengesampingkan fakta bahwa set ini memungkinkan pemain level 180, tier 6 untuk memiliki atribut dasar yang melampaui level 200, Dewa tier 6, fakta bahwa itu meningkatkan tingkat penyelesaian keterampilan dan mantra sebesar 10% dan meningkatkan semua respons saraf sebesar 50% sudah cukup untuk membuatnya luar biasa. Di era setelah implementasi pembaruan sistem besar-besaran, set pemburu dewa peringkat legendaris yang terfragmentasi dapat secara artifisial meningkatkan standar tempur pemain sebanyak 1 atau 2 level. Pada saat ini, Gentle Snow bahkan merasa jika dia melengkapi God Chaser set yang baru ini, dia bahkan bisa mengalahkan ahli veteran lantai 5 dalam pertempuran. Saat menyerang, dia hanya bisa mengandalkan atribut dasarnya untuk mengalahkan lawannya. Biarpun lawannya bisa memprediksi setiap gerakannya, tidak ada artinya jika tubuh mereka tidak bisa mengimbangi kecepatan serangan dan kekuatannya. Saat bertahan, bahkan jika dia gagal memprediksi tindakan lawannya, dia bisa mengandalkan respons sarafnya yang luar biasa untuk bereaksi terhadap semua tindakan yang mereka lakukan. Kecuali lawannya bisa mengalahkannya dalam kecepatan serangan, atau kekuatan, mereka tidak akan berdaya melawannya. 10 juta unit Seven Luminarious Crystal ini dihabiskan dengan baik. Ketika Si Feng melihat set pemburu dewa yang baru, sengatan yang dia rasakan sebelumnya menghilang. Dengan 10 juta unit Seven Luminarious Crystal, dia mungkin bisa mengumpulkan satu set lengkap peralatan legendaris. Meskipun kinerjanya kemungkinan besar berada di bawah rata-rata, tetap saja itu adalah satu set peralatan legendaris yang lengkap. Namun, mitos asal meminta jumlah yang sama hanya untuk meningkatkan kualitas God Chaser set dari epic ke fragmented legendary. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia pasti kehilangan banyak waktu. Namun, setelah melihat atribut set pemburu dewa yang baru, dia hanya ingin mengatakan satu hal. Sepadan. Selanjutnya, Si Feng memperkuat 3 set pemburu dewa peringkat epic, tanpa ragu-ragu sedikit pun selama proses berlangsung. Dari 4 set, dia menyimpan 1 set untuk dirinya sendiri sambil membagikan 3 set lainnya ke Gentle Snow, Fervent Samsara, dan Heavy Abyss. Kemudian, ketika mereka melengkapi set pemburu dewa peringkat legendaris terfragmentasi, keempatnya melihat peningkatan besar dalam atribut dasar mereka. Si Feng, khususnya, melihat peningkatan terbesar. Hingga saat ini, dia telah menggunakan Sacred Armor yang rusak. Sekarang dia telah menggantinya dengan set pemburu dewa peringkat legendaris yang terfragmentasi, atribut dasarnya langsung meroket, dan sekarang menyaingi dewa kuno level 200. Dalam kondisinya saat ini, dia bisa dianggap sebagai bos humanoid bahkan di domain dewa besar, apalagi alam abadi. Adapun Gentle Snow, Fervent Samsara, dan Heavy Abyss, mereka berperilaku seperti anak-anak yang mendapatkan mainan baru ketika mereka menerima God Chaser set masing-masing. Mereka dengan bersemangat pergi ke ruang tempur kediaman persekutuan untuk melakukan berbagai tes, baru menetap sehari kemudian setelah mereka menghancurkan semua ruang tempur kediaman dan menerima keluhan dari anggota Zero Wing yang mencoba menyempurnakan diri mereka di kota Shadowring. Pemimpin persekutuan api hitam, kejuaraan telah dimulai. Aku sudah berada di depan kediamanmu. Bagaimana persiapanmu? Verdant Rainbow bertanya melalui obrolan video sambil menatap Si Feng, yang sedang menggambar beberapa rune. Kamu sudah di sini? Ketika Si Feng melihat bahwa Verdant Rainbow sudah berada di luar pintu masuk kediaman, dia dengan cepat menyelesaikan ukiran pola inti surgawi terakhir yang diperlukan untuk menara jurang neraka dan menyerahkannya kepada arsitek yang menunggu di hadapannya. Kemudian, dia berkata kepada Verdant Rainbow, persiapan di pihak saya sudah selesai. Aku akan menemuimu di pintu masuk. Sementara Gentle Snow dan yang lainnya menyesuaikan diri dengan perangkat pemburu dewa yang baru, Si Feng tidak membiarkan dirinya berdiam diri, memilih untuk membantu arsitek persekutuan mengukir pola surgawi yang bermasalah dengan mereka. Sekarang setelah masalah teknis terselesaikan, para arsitek hanya perlu beberapa hari lagi untuk menyelesaikan Tower of the Abyss dan membiarkan kota Shadowring menikmati kejayaan yang sama dengan yang dinikmati kota suci Rasuci di kehidupan sebelumnya. Kota Shadowring, kediaman Zero Wing, pintu masuk. Meskipun blokade dinasti Matahari, Saffron Mark, dan Demoness Gate di Shadowring Basin tetap kuat dan membuat takut banyak pemain untuk mengunjungi kota Shadowring, hal itu tidak menghentikan sekelompok pemain independen untuk bergabung dengan Zero Wing dan berteleportasi ke kota melalui Guild Transfer Scrolls. Hanya dalam waktu kurang dari 1 hari, Zero Wing telah mendapatkan begitu banyak ahli tingkat 6 sehingga sekarang ada aliran konstan dari mereka yang masuk dan keluar dari Guild Residence. Sementara itu, setelah Verdant Rainbow mengakhiri panggilannya dengan Si Feng, dia dan pemuda berserker yang berdiri di sampingnya hanya perlu menunggu beberapa saat sebelum Si Feng keluar dari kediaman dengan Gentle Snow, Fervent Samsara, dan Heavy Abyss di belakangnya. Mengapa mereka? Verdant Rainbow mau tidak mau mengerutkan alisnya sedikit ketika dia melihat 3 orang di belakang Si Feng.
Awalnya, Verdant Rainbow mengira Zero Wing masih menyembunyikan beberapa ahli menakutkan. Dia tidak pernah mengira si Feng akan memilih untuk membawa Gentle Snow, Fervent Samsara, dan Heavy Abyss. Verdant Rainbow sangat akrab dengan ketiga individu ini. Mereka juga saat ini dianggap oleh berbagai kekuatan sebagai ahli terkuat di Zero Wing. Dalam hal standar tempur, Fervent Samsara dan Heavy Abyss sama-sama ahli veteran di lantai 5, sementara Gentle Snow juga baru-baru ini naik ke standar lantai 5. Jika dibandingkan dengan para pakar kekuatan Pseudo Apex, ketiganya pasti berada di peringkat teratas. Namun, mereka hanya bisa dianggap kelas 1 jika dibandingkan dengan para ahli dari berbagai kekuatan puncak dan bahkan lebih buruk lagi jika dibandingkan dengan peserta kejuaraan kontinental. Bab 778 Angin Kematian Mata Surgawi. Pelangi, apakah api hitam sedang mempermainkanmu? Pemuda berserker yang mengenakan lambang persekutuan aliansi 7 tokoh menjadi marah ketika dia melihat salju lembut, samsara kuat, dan jurang berat. Verdant Rainbow telah menghabiskan segala cara yang tersedia baginya untuk meningkatkan peluangnya tampil baik di kejuaraan kontinental mendatang. Dia bahkan meminjam artefak surgawi dari persekutuan. Demikian pula, dia, seorang cadangan yang dipilih dari aliansi 7 tokoh dan pemilik gelar tombak iblis, telah meminta banyak bantuan sebelum akhirnya berhasil meminjam tombak surgawi dari persekutuan. Demi mendapatkan tempat yang bagus di kejuaraan kontinental, mereka berdua pada dasarnya mempertaruhkan segalanya. Namun, Zero Wing telah membodohi mereka dengan mengirimkan orang-orang seperti Gentle Snow, Fervent Samsara, dan Heavy Abyss. Faktanya, selain standar pertarungan, bahkan level ketiga individu ini hanyalah lelucon. Saat ini, para ahli yang berdiri di garis depan alam abadi sudah rata-rata berada di level 192. Namun, Gentle Snow hanya berada di level 187, sedangkan Fervent Samsara dan Heavy Abyss masing-masing berada di level 181 dan level 182. Level mereka bahkan tidak bisa dianggap sebagai level ketiga di alam abadi saat ini. Tentu saja, memiliki level yang rendah masih merupakan dosa yang bisa dimaafkan setelah diberlakukannya peraturan baru kejuaraan kontinental. Namun, yang tidak bisa dimaafkan adalah perlengkapan ketiga individu ini memancarkan efek cahaya dari item legendaris terfragmentasi. Set peralatan legendaris yang terfragmentasi mungkin dianggap bagus di World Art, tapi di kejuaraan kontinental, tempat orang-orang terpilih dari 3 benua berkumpul, peralatan seperti itu hanya cocok untuk pengemis. Pemimpin Persekutuan Api Hitam, apakah kamu yakin mereka bertiga akan berpartisipasi? Verdant Rainbow bertanya pada si Feng dengan nada bertanya-tanya dan bingung. Meskipun si Feng telah menyembunyikan senjata dan perlengkapannya dengan jubah hitam tingkat lanjut, snow lembut dan yang lainnya tidak. Jadi, bahkan pemain level 0 pun dapat melihat bahwa mereka dilengkapi dengan item legendaris terfragmentasi. Di kejuaraan kontinental, di mana peralatan legendaris dianggap sebagai perlengkapan minimum, Gentle Snow, Fervent Samsara, dan Heavy Abyss akan beruntung jika mereka tidak menjadi bahan lelucon semua orang, apalagi menjadi petarung yang cakap. Ya, mereka akan ikut dengan kita, kata si Feng sambil mengangguk. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke pemuda berserker di belakang Verdant Rainbow dan bertanya, dan ini pasti Deathwind The Demonic Spear, cadangan terbaru yang dipilih oleh Seven Luminarious Alliance, kan? Anda tahu saya? Deathwind memandang si Feng dengan heran. Dia saat ini menggunakan alat khusus untuk menyembunyikan informasi pribadinya. Bahkan keterampilan identifikasi peringkat master seharusnya tidak dapat mengungkap levelnya, apalagi namanya. Perlu diketahui bahwa namanya tetap menjadi rahasia di domain Dewa Besar, dan hanya sedikit di antara aliansi 7 tokoh yang mengetahuinya. Kebanyakan orang hanya memanggilnya sebagai tombak iblis. Tentu saja. Siapa yang tidak tahu kandidat terpilih dari Seven Luminarious Alliance? Si Feng samar-samar tersenyum saat dia melihat Deathwind. Deathwind sangat terkenal di kehidupan si Feng sebelumnya, sedemikian rupa sehingga membuat Zero Wing sangat pusing. Saat ini, Deathwind mungkin dikenal sebagai tombak iblis, sebuah gelar yang diberikan kepadanya oleh aliansi 7 tokoh, namun ia menggunakan gelar yang berbeda dalam kehidupan si Feng sebelumnya. Itu juga merupakan gelar yang dikenal oleh semua orang di wilayah Dewa Besar. Mata Surgawi. Salah satu dari 9 pakar hebat gerbang iblis. Meskipun diasuh oleh Seven Luminarious Alliance selama tahun-tahun awal karir Goddess domainnya, Deathwind diam-diam adalah mata-mata yang bekerja untuk The Moness Gate. Ketika Deathwind akhirnya mengkhianati aliansi 7 tokoh, dia menyebabkan aliansi menderita kerugian besar. Dia kemudian dikenal sebagai Mata Surgawi, sebuah eksistensi yang ditakuti oleh semua orang di wilayah dewa yang lebih besar. Kamu sangat berpengetahuan, pemimpin Persekutuan Api Hitam. Deathwind memandang si Feng dengan hati-hati ketika dia mendengar kata-kata pihak lain. Entah kenapa, dia merasa seperti seekor binatang buas sedang mengawasinya, dan perasaan itu membuat punggungnya merinding. Jaringan informasi saya hanya dapat dianggap di bawah standar jika dibandingkan dengan jaringan Anda, Tuan Deathwind. Sambil tetap menatap Deathwind, si Feng memperdalam senyumnya dan bertanya, aku mendengar kamu berkata bahwa aku baru saja mempermainkan Nona Pelangi. Bolehkah saya tahu apa yang Anda maksud dengan itu? Itu salah paham, pemimpin Persekutuan Api Hitam. Ketika Verdant Rainbow mendengar pertanyaan si Feng, dia tahu bahwa si Feng pasti mendengar semua yang dikatakan Deathwind tadi. Tidak terlalu mengejutkan jika si Feng juga mendengar percakapan mereka. Ketika pemain mencapai tier 6, mereka mencapai level yang tidak manusiawi di semua aspek fisik. Tentu saja, ini termasuk kemampuan pendengaran mereka.
Selama pemain tingkat 6 memperhatikan, mereka bahkan dapat mendengar seseorang berbicara dengan lembut dari jarak beberapa ratus yard. Faktanya, ini adalah pengetahuan umum di wilayah Dewa Besar. Oleh karena itu, meskipun Deathwind menahan suaranya ketika berbicara tentang Zero Wing, dia sebenarnya berbicara dengan maksud agar Si Feng mendengarnya. Namun, Deathwind tidak bisa disalahkan atas pendapatnya tentang Zero Wing. Bagaimanapun, dia telah berusaha keras untuk mempersiapkan kejuaraan kontinental. Dapat dimengerti bahwa dia akan kesal melihat Zero Wing memperlakukan kejuaraan kontinental dengan begitu enteng. Ini bukan kesalahpahaman. Menyapu pandangannya ke Snow Lembut, Fervent Samsara, dan Heavy Abyss, Deathwind dengan belak-belakan berkata kepada Si Feng, kejuaraan kontinental penuh dengan para ahli. Saya harus mempertaruhkan segalanya untuk bisa masuk ke pesta ini. Anda, pemimpin persekutuan api hitam, di sisi lain, memiliki 3 orang yang hanya dilengkapi dengan peralatan legendaris terfragmentasi untuk berpartisipasi. Jika kamu tidak main-main dengan kami, apa yang kamu lakukan? Jadi begitu. Menanggapi pertanyaan Deathwind yang tidak sopan, Si Feng mempertahankan senyumnya sambil berkata, kalau begitu, bagaimana kalau kita bertaruh, Tuan Deathwind? Taruhan? Melihat Si Feng dengan aneh, Deathwind bertanya, apa yang kita pertaruhkan? Cloud Piercer milikmu. Si Feng berkata sambil melirik tombak surgawi di punggung Deathwind. Jika saya menang, Cloud Piercer akan menjadi milik saya. Jika saya kalah, saya akan memberi Anda artefak surgawi dengan kualitas yang sama dengan Cloud Piercer. Bagaimana? Cloud Piercer adalah artefak surgawi yang sangat terkenal di kehidupan Si Feng sebelumnya, dan berada pada level yang sangat berbeda dibandingkan dengan yang saat ini dimiliki oleh Deathwind. Meskipun Cloud Piercer saat ini juga dinilai sebagai artefak surgawi, sebenarnya itu rusak dan tidak lengkap. Sebaliknya, Cloud Piercer yang lengkap bisa masuk ke dalam 10 artefak surgawi agung di wilayah Dewa Besar. Selain itu, meskipun Cloud Piercer saat ini dianggap dipinjamkan dari Seven Luminarious Alliance, kenyataannya adalah bahwa Demon S Gate diam-diam memberikannya kepada Deathwind untuk membantu meningkatkan statusnya di Seven Luminarious Alliance. Artefak surgawi dengan kualitas serupa? Anda sadar bahwa Cloud Piercer saya bukanlah barang biasa, bukan? Deathwind membuat minatnya terguncang. Bagaimana kamu ingin melakukan taruhan ini? Sederhana. Sambil terkekeh, Si Feng berkata, karena kamu menganggap mereka bertiga tidak memenuhi syarat, bagaimana kalau kita membandingkan skormu di babak penyisihan dengan skor mereka? Jadi, maksudmu selama skorku lebih baik daripada salah satu dari ketiganya, aku akan menang? Apakah itu benar? Deathwind bertanya, memanfaatkan kesempatan untuk memasukkan kondisinya sendiri. Angin kematian. Pelangi hijau memelototi Deathwind. Dia tidak pernah mengira Deathwind tidak berniat meringankan hubungan kedua belah pihak. Mengabaikan Verdant Rainbow, Deathwind melanjutkan, saya hanya 1 orang, sementara ada 3 orang di pihak Anda, pemimpin persekutuan api hitam. Anda tidak mungkin mengharapkan saya melampaui ketiga skor mereka, bukan? Tentu saja tidak, kata Si Feng sambil tersenyum. Selama kamu bisa menyamai sepertiga skor mereka di babak penyisihan, aku akan menganggap itu kemenanganmu. Bagaimana menurutmu? Bab 779 Wadah. Pemimpin persekutuan api hitam, apakah kamu sudah gila? Ketika Verdant Rainbow mendengar Si Feng mengambil inisiatif untuk menawarkan kondisi yang sangat menguntungkan kepada Deathwind, dia merasa bahwa Si Feng sedikit terlalu ceroboh. Penyisihan kejuaraan kontinental memberi peringkat pada partai-partai yang berpartisipasi berdasarkan akumulasi poin mereka. Anggota partai akan dibagi ke dalam kelompok yang berbeda selama babak penyisihan, dan mereka harus melawan semua anggota kelompok lainnya secara round robin. Sementara itu, hanya 10 anggota teratas dari setiap grup yang akan mendapat poin. Setiap grup biasanya memiliki 21 pemain. Dengan kata lain, setiap pemain harus bertarung dalam 20 pertandingan selama babak penyisihan, dan mereka akan diberi peringkat berdasarkan jumlah kemenangan yang mereka raih. Pemain yang menduduki peringkat pertama akan mendapat 20 poin, peringkat kedua mendapat 10 poin, peringkat ketiga mendapat 9 poin, peringkat keempat mendapat 8 poin, dan seterusnya, diakhiri dengan peringkat ke-10 mendapat 2 poin. Verdant Rainbow memahami kekuatan Deathwind dengan baik. Meski lebih lemah darinya, berdasarkan pengalamannya berpartisipasi di kejuaraan kontinental, dia seharusnya memiliki peluang besar untuk mengamankan posisi ke-8 di babak penyisihan. Bahkan jika kinerjanya buruk, setidaknya dia harus berada di posisi ke-10. Dengan kata lain, jika salah satu dari 3 anggota Zero Wing gagal masuk ke 3 besar grupnya masing-masing, Si Feng akan kalah taruhan. Terlebih lagi, jika Deathwind berada di peringkat ke-5 dalam grupnya, bahkan jika ketiga anggota Zero Wing menjadi juara grupnya masing-masing, Si Feng tetap akan kalah. Jangan menyesali kata-katamu, pemimpin persekutuan api hitam. Setelah menatap Si Feng dengan kaget, Deathwind menunjukkan senyum lebar. Deathwind tidak pernah mengungkapkan kekuatannya yang sebenarnya di Seven Luminarious Alliance. Terlebih lagi, demi meraih hasil bagus di kejuaraan kontinental mendatang, dia telah membayar mahal untuk meminjam 3 harta karun rahasia luar biasa. Dipasangkan dengan Cloud Piercer, dia sekarang memiliki atribut dasar yang bisa menyaingi level 200, dewa tingkat 6. Dengan atribut dasar seperti itu, dia bahkan bisa mencoba untuk mendapatkan posisi 5 besar di babak penyisihan, apalagi 10 besar. Dengan kata lain, jika Deathwind menerima taruhan tersebut, Gentle Snow, Fervent Samsara, dan Heavy Abyss harus menjadi juara di grupnya masing-masing. Jika tidak, Si Feng akan kalah taruhan.
Sementara itu, jika Si Feng memenuhi sisi taruhannya dan memberinya artefak surgawi yang tidak lebih lemah dari Cloud Piercer, Deathwind yakin dia bisa langsung menjadi salah satu yang terkuat yang dipilih oleh Seven Luminaries Alliance pada generasi ini. Dia juga memiliki kemungkinan yang sangat tinggi untuk menjadi salah satu dari 12 tetua agung senat. Tentu saja. Si Feng mengangguk sambil mengeluarkan kontrak domain dewa. Peringkat pertama di babak penyisihan mungkin sulit bagi orang lain, tetapi itu adalah tugas yang mudah bagi Gentle Snow, Fervent Samsara, dan Heavy Abyss saat ini. Lagi pula, saat ini mereka tidak hanya dilengkapi dengan God Chaser set yang baru. Mereka juga dilengkapi dengan set kemarahan naga, set harta karun rahasia luar biasa. Berbicara murni dalam hal atribut dasar, fisik, dan mana, ketiganya bahkan lebih unggul dari dewa tingkat 200, tingkat 6. Selama mereka bertiga tidak bertemu monster tak tertandingi di kehidupan sebelumnya, mereka hampir dijamin menjadi juara di grupnya masing-masing. Ini juga mengapa dia berani menjanjikan Verdant Rainbow penempatan 4 besar di kejuaraan kontinental. Sementara itu, selama dia mendapatkan Cloud Piercer, dia tidak hanya bisa menghambat pertumbuhan Deathwind, tapi dia juga bisa memberikan Fervent Samsara, yang merupakan pengguna tombak, sebuah senjata yang sangat bagus. Dengan begitu, bahkan setelah pemain utama alam abadi mencapai level 200, Zero Wing akan tenang mengetahui bahwa ia memiliki keberadaan tingkat tabu yang menjaga asetnya. Lagi pula, begitu pemain utama mencapai level 200, kota persekutuan pada dasarnya akan menjadi tidak berdaya jika mereka tidak memiliki keberadaan tingkat tabu yang melindunginya. Terutama di benua barat. Meskipun Si Feng memiliki perintah pembangunan kota untuk benua barat, dia tidak berani menggunakannya karena Zero Wing tidak memiliki keberadaan tingkat tabu yang dapat ditugaskan untuk mempertahankan kota persekutuannya. Meskipun Si Feng sendiri dapat dianggap sebagai eksistensi tingkat tabu, karena dia adalah pemimpin persekutuan Zero Wing, dia tidak bisa terikat pada satu lokasi untuk waktu yang lama. Sedangkan untuk Gentle Snow, Fire Dance, dan yang lainnya, meskipun mereka adalah pakar terbaik Zero Wing di kehidupan Si Feng sebelumnya, mereka belum mencapai potensi penuh mereka di kehidupan ini. Dari anggota Zero Wing saat ini, hanya Fervent Samsara dan Heavy Abyss yang memiliki kemampuan untuk mempertahankan kota persekutuan setelah mencapai level 200. Sementara itu, berdiri di belakang Si Feng, Gentle Snow, Fervent Samsara, dan Heavy Abyss mau tidak mau memandang Deathwind dengan penuh simpati. Mereka merasa Si Feng mirip dengan iblis. Daripada bertaruh dengan Deathwind, akan lebih akurat untuk mengatakan bahwa Si Feng secara terang-terangan merampok artefak surgawi Deathwind. Selanjutnya, Deathwind menandatangani kontrak domain dewa dengan Si Feng atas taruhan mereka. Berdasarkan kontrak, jika salah satu pihak berani mengingkari janjinya, mereka akan diusir secara permanen dari domain dewa oleh sistem dewa utama. Bahkan air kebangkitan surgawi pun tidak dapat memberi mereka kesempatan kedua untuk memasuki wilayah dewa. Apakah kalian berdua sudah selesai? Bisakah kita pergi sekarang? Verdant Rainbow bertanya dengan putus asa ketika dia melihat Si Feng dan Deathwind selesai menandatangani kontrak. Kemudian, ketika dia menerima anggukan dari keduanya, dia mengambil gulungan kuno dari tasnya dan mengucapkan mantra. Sesaat kemudian, gerbang buang waktu setinggi lebih dari 100 meter muncul di depan pesta. Gerbang itu memancarkan aura menakutkan yang menyerupai dewa, menyebabkan banyak pemain tier 6 di dekatnya tiba-tiba merasakan ancaman kematian membayangi mereka. Kita harus bergegas. Gerbang teleportasi hanya bertahan dalam waktu singkat, kata Verdant Rainbow sebelum berjalan ke gerbang ruang waktu. Si Feng, Deathwind, dan yang lainnya tidak ragu untuk mengikuti Verdant Rainbow, semuanya menghilang dari pintu masuk residence dan membuat banyak pemain di dalam dan di luar residence tertegun. Semua orang bertanya-tanya kemana perginya pesta Si Feng. Lagi pula, jika gerbang teleportasi yang mereka gunakan adalah objek yang menakutkan, tempat yang dituju secara alami akan menjadi lebih menakutkan. Alam abadi, wadah orang dahulu. Saat Si Feng dan yang lainnya melangkah melewati gerbang ruang waktu, mereka tiba di sebuah alun-alun besar yang dilapisi dengan prasasti batu dan patung. Setiap prasasti dan patung tingginya mencapai 1000 meter, dan mereka memancarkan kekuatan surgawi sekuat dewa kuno. Sepertinya setiap prasasti dan patung adalah dewa kuno yang hidup, dan kehadiran mereka membuat beberapa ribu pemain di alun-alun merasa seperti semut. Ini adalah wadah orang dahulu. Rumor mengatakan bahwa tempat ini pernah berfungsi sebagai koloseum hidup dan mati bagi makhluk purba yang tak terhitung jumlahnya, dan setiap prasasti dan patung di sini adalah representasi dari mereka. Prasasti dan patung ini tidak hanya membawa kekuatan besar, tetapi juga menyimpan warisan makhluk purba kala tersebut, kata Verdant Rainbow. Karena ini adalah pertama kalinya Deathwind, Si Feng, dan yang lainnya datang ke Crucible of the Ancients, dia memutuskan untuk memberi mereka penjelasan tentang prasasti dan patung di sekitarnya. Sementara Si Feng dan yang lainnya menatap dengan kagum pada prasasti dan patung yang tak terhitung jumlahnya di sekitar mereka, pemain manusia lain yang mengunjungi Crucible untuk pertama kalinya berada dalam situasi yang sama. Sedikit fanatisme bahkan mewarnai mata mereka saat melihat prasasti dan patung tertinggi di alun-alun. Menakjubkan. Apakah prasasti dan patung setinggi 99-10.000 meter itu ditinggalkan oleh keberadaan peringkat dewa primordial? Ya, tapi itu bukan satu-satunya prasasti dan patung peringkat dewa primordial yang ditawarkan Crucible. Yang ada di sini bisa diakses selama kamu lolos babak penyisihan. Jika Anda bisa masuk 4 besar kejuaraan, Anda bisa menuju ke area yang lebih dalam yang konon merupakan rumah bagi prasasti dan patung setinggi puluhan ribu meter.
Individu yang diwakili oleh prasasti dan patung itu adalah eksistensi perkasa, bahkan di antara eksistensi peringkat dewa primordial. Keluarlah dari situ. Prasasti dan patung itu bukan untuk kita. Partai biasa seperti kita tidak punya peluang masuk 4 besar. Banyak partai elit kekuasaan kerajaan tidak mampu melampaui 32 partai teratas. Anda pernah mendengar tentang bintang hari Rasuci, bukan? Ya, dia adalah pemimpin partai kartu truf dinasti Matahari, tapi bahkan dia hanya berhasil mengamankan tempat di 8 besar. Ada juga Star Maiden Elise dari Gerbang Iblis. Meskipun dia dianggap sebagai eksistensi yang hampir tak terkalahkan di antara rekan-rekannya, dia nyaris tidak berhasil mencapai posisi ke-10 di kejuaraan kontinental terakhir. Saat para pemain manusia di alun-alun sedang mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan kejuaraan kontinental, Gentle Snow, Fervent Samsara, dan Heavy Abyss mendengar mereka, dan mereka terkejut. Bahkan Daystar itu hanya berhasil masuk 8 besar. Fervent Samsara bergumam tak percaya ketika dia mengingat wanita ras suci bermata 3 yang dia lihat selama pertempuran defensif melawan pengawal suci dinasti Matahari. Meskipun wanita bermata 3 itu tidak pernah mengambil tindakan langsung apapun sepanjang pertempuran, dia masih bisa mengetahui betapa menakutkannya dia berdasarkan kehadirannya. Jelas sekali dia bukanlah ahli lantai 5 biasa dalam hal standar tempur. Sepertinya dia telah mencapai alam tanpa pikiran, tahap kedua dari alam ekstrasensori. Sejujurnya, Fervent Samsara merasa jika Daystar mengambil tindakan saat itu, hasil dari pengepungan defensif akan menjadi kurang menentukan. Hanya saja, karena Daystar jelas-jelas berusaha menyembunyikan kekuatannya, dia tidak pernah mengambil tindakan sepanjang pertempuran. Sementara Fervent Samsara dan yang lainnya dalam keadaan linglung, banyak pemain di alun-alun tiba-tiba menoleh untuk melihat ke arah pesta yang baru saja tiba. Sekilas, terlihat jelas bahwa keenam anggota parti ini dilengkapi dengan peralatan legendaris. Setiap anggota juga memegang setidaknya satu senjata surgawi. Di antara anggota partai, yang paling menonjol adalah seorang pemuda berlengan 4. Pria muda itu memancarkan kehadiran dewa saat dia berdiri di sana, dan rasanya dunia berputar di sekelilingnya. Dia adalah perwakilan terkuat dari ras suci, Garuda Tinju Surgawi, bisik Verdant Rainbow, dengan ekspresi serius saat dia memperkenalkan identitas pemuda berlengan 4 itu kepada Si Feng dan yang lainnya. Bab 780 mengumpulkan monster. Jadi, dia adalah tinju surgawi? Si Feng mau tidak mau mengamati pemuda berlengan 4 itu ketika dia mendengar bisikan perkenalan Verdant Rainbow. Garuda Tinju Surgawi adalah nama yang dikenal oleh semua ras suci dan umat manusia di kehidupan Si Feng sebelumnya. Namun, hanya sedikit orang yang pernah melihat Garuda secara langsung. Kebanyakan orang hanya pernah mendengar tornya. Garuda adalah salah satu yang terpilih terkuat dari Kekaisaran Guntur, kekuatan kerajaan dari ras suci. Dia dengan tegas membatasi lingkup aktivitasnya di benua barat dan tidak pernah berpartisipasi dalam perang antara ras suci dan umat manusia. Namun, pemain manusia masih merasa bahwa Garuda sangat kuat. Hal ini disebabkan oleh rumor bahwa 3 absolut alam abadi pun dikalahkan oleh Garuda. Namun, karena tidak ada bukti yang menunjukkan bentrokan antara Garuda dan 3 absolut, banyak pihak yang berspekulasi bahwa pertemuan mereka terjadi saat kejuaraan kontinental dan Garuda menjadi penyebab 3 absolut gagal melaju melampaui posisi 4 besar. Awalnya, Si Feng mengira Garuda seharusnya relatif tua, mengingat pihak lain bisa mengalahkan 3 absolut di kehidupan sebelumnya. Namun, kini setelah melihat Garuda secara langsung, ia ragu pihak lain itu genap berusia 20 tahun. Seorang ahli alam tanpa pemikiran yang belum genap berusia 20 tahun. Perlu diketahui bahwa sebagian besar ahli di lantai 5 hanya bisa bermimpi untuk mencapai alam tanpa pemikiran. Meskipun banyak teladan yang tiada taranya telah mencoba, sebagian besar gagal mencapainya dalam hidup mereka. Namun bagi segelintir orang yang bisa mencapai alam tanpa berpikir sebelum usia 30 tahun, mereka akan dianggap sebagai monster dan keajaiban yang terjadi sekali dalam 1 abad dan menentang akal sehat. Setelah mencapai alam ekstrasensori, pemain dapat mulai menggunakan indera keenamnya untuk memprediksi serangan lawan dan melakukan serangan balik. Namun, ini tidak berarti bahwa pemain akan menjadi tak terkalahkan begitu mereka mencapai ranah ini. Sebagai makhluk hidup, manusia membutuhkan waktu untuk berpikir. Tidak peduli seberapa cepat kecepatan reaksi seseorang, tubuhnya tetap memerlukan waktu untuk memberikan respons. Jadi, ketika para pemain di alam ekstrasensori bertarung satu sama lain, pertarungan tersebut akan berubah menjadi kompetisi kecepatan. Namun, itu hanya berlaku untuk pemain di tahap pertama alam ekstrasensori. Setelah mencapai alam tanpa berpikir, pemain tidak perlu lagi mengandalkan pikiran otak mereka untuk melakukan tindakan. Sebaliknya, tubuh mereka akan bergerak secara otomatis, seperti bergerak sepenuhnya berdasarkan naluri. Hal ini, pada gilirannya, memungkinkan pemain untuk melakukan tindakan dengan kecepatan yang luar biasa. Namun biasanya, jika pemain ingin mencapai alam tak terpikirkan, mereka perlu menginvestasikan banyak waktu dalam latihan dan pertarungan yang keras. Hal ini agar mereka dapat mengembangkan naluri tubuhnya. Oleh karena itu, pemain yang bisa mencapai alam tanpa berpikir biasanya adalah monster tua yang sudah lanjut usia. Namun, Garuda telah mencapai ranah ini meski usianya kurang dari 20 tahun. Bakatnya dalam bertempur begitu luar biasa sehingga bahkan 3 absolut pun tidak akan pernah bisa berharap untuk menandinginya. Dia bahkan memiliki Kekaisaran Guntur, kekuatan kerajaan yang tidak lebih lemah dari dinasti Matahari, untuk mendukungnya. Dengan bakat dan dukungan seperti itu, masa depannya tidak terbatas. Selain Garuda, Si Feng juga melihat sosok lincah yang familiar di antara rombongan Garuda. Malaikat Maut, Bulu Ekstrim.
Sejak terakhir kali mereka bertemu di luar perbendaharaan kota tanpa nama, Bulu Ekstrim menjadi jauh lebih kuat. Tidak hanya dia saat ini berada di level 192, tingkat 6, tapi dia juga dilengkapi dengan peralatan legendaris dan menggunakan dua bilah sabit yang jelas merupakan senjata surgawi. Pada saat yang sama ketika Si Feng memperhatikan Bulu Ekstrim, Malaikat Maut juga memperhatikannya. Apakah kamu tahu pendekar pedang manusia itu, Feather? Menyadari bahwa Ekstremi Feather sedang menatap Si Feng secara khusus, Garuda dengan penasaran bertanya, apakah dia kuat? Ekstremi Feather adalah tambahan terbaru pada yang dipilih oleh Kerajaan Guntur. Dia memiliki kepribadian yang menyendiri, dan dia jarang menunjukkan minat di luar mengembangkan keterampilan bertarungnya. Jadi, itu adalah pemandangan langka baginya untuk memberikan pandangan sekilas kepada siapapun. Tidak apa. Menarik kembali pandangannya dari Si Feng, Ekstremi Feather berkata, dia hanyalah pencuri kecil dengan standar konsentrasi yang lebih tinggi dari biasanya. Terakhir kali mereka bertemu, Ekstremi Feather menyaksikan Si Feng menahan serangan mental dari Ratu Gorgon tingkat 6, dan dia harus mengakui bahwa itu memang pemandangan yang mengejutkan. Namun, itulah satu-satunya sifat luar biasa yang dimiliki Si Feng. Tidak ada hal lain tentang dirinya yang menonjol. Dan jika konsentrasi adalah satu-satunya hal yang dia lakukan, dia akan tetap tidak berarti di hadapan para ahli sejati. Ketika Garuda mendengar evaluasi Ekstremi Feather, dia berhenti memperhatikan Si Feng dan umat manusia pada umumnya. Dari 3 balapan yang berpartisipasi dalam kejuaraan kontinental, ras manusia adalah yang paling lemah. Bahkan partai terkuat mereka sempat gagal masuk 8 besar pada kejuaraan terakhir, hanya berakhir di peringkat ke-10. Daripada menyia-nyiakan waktunya untuk lawan yang tidak berbahaya, akan lebih baik jika dia fokus pada kompetisi terkuatnya hari ini. Selanjutnya, Garuda mengalihkan pandangannya ke arah kelompok Crystallian yang berdiri di tengah alun-alun. Anggota partai ini terlihat hampir sama dengan manusia. Hanya saja, tingginya 5 hingga 6 meter, dan masing-masing memiliki kristal seukuran bola mata yang tumbuh di dahi mereka. Mereka semua mengenakan pakaian seperti jubah dan membawa berbagai tongkat di punggung mereka. Mereka tidak memancarkan mana maupun kekuatan suci. Faktanya, mereka tidak memancarkan energi apapun dari tubuh mereka. Namun, setiap kali mereka berpindah, ruang di sekitar mereka terasa kesulitan untuk menopang keberadaan mereka. Mengenai Crystallian, banyak pemain manusia yang memandang ke arah mereka dengan mata penuh rasa ingin tahu. Berbeda dengan ras suci, para Crystallian tidak pernah terlihat sekalipun di benua abadi, apalagi melibatkan umat manusia dalam pertempuran teritorial seperti ras suci. Sebagian besar pemain manusia yang beroperasi di alam abadi bahkan tidak mengetahui keberadaan pemain ras ketiga. Namun, bagi pemain manusia yang pernah mengikuti kejuaraan kontinental, mereka mengetahui bahwa memang ada 3 ras pemain di alam abadi. Hanya saja, Crystallian tidak beroperasi di benua abadi atau benua barat. Sebaliknya, operasi mereka terbatas pada benua misterius yang sejauh ini belum pernah disentuh oleh umat manusia maupun ras suci. Sementara itu, dalam hal kekuatan secara keseluruhan, para Crystallian sedikit lebih lemah dari ras suci tetapi masih jauh lebih kuat dari ras manusia. Buktinya, Crystallian memiliki 6 kekuatan kerajaan. Adapun partai Crystallian yang dilirik Garuda tak lain adalah partai yang menempati posisi kedua kejuaraan kontinental terakhir. Partai tersebut dipimpin oleh Putri Tanah Rin, perwakilan terkuat Crystallian dan seseorang yang hampir mengalahkan Garuda dalam pertarungan di kejuaraan terakhir. Saat Garuda melihat ke arah Rin, Rin juga menoleh ke arahnya, tatapan mereka dengan jelas menunjukkan bahwa mereka menganggap satu sama lain sebagai lawan terkuat mereka di kejuaraan ini. Tidak heran Nona Rainbow berpikir bahwa lolos dari babak penyisihan akan menjadi tantangan. Ketika Gentle Snow melihat 3 ras pemain berkumpul di alun-alun, mau tak mau dia menjadi sedikit bersemangat. Setiap pemain di sini berada pada standar lantai 5 dan dilengkapi dengan peralatan legendaris. Bahkan jika dimasukkan ke dalam pengawal suci dinasti matahari, setidaknya mereka bisa menjadi wakil komandan. Ini tidak mengherankan. Hanya 420 partai yang bisa mengikuti setiap kejuaraan. Sekalipun 420 slot terisi, itu hanya berarti 2.520 pemain. Itu tidak seberapa dibandingkan dengan basis pemain dari 3 balapan yang jumlahnya mencapai kuadriliun, kata Si Feng sambil dengan tenang mengalihkan pandangannya ke seluruh pemain di alun-alun. Perlu diketahui bahwa peserta kejuaraan kontinental saat ini terbatas hanya pada pemain yang beroperasi di alam abadi. Saat ketiga balapan menemukan pintu masuk alam abadi, intensitas kejuaraan kontinental akan meroket hingga tingkat yang tak terbayangkan. Ini akan menjadi sangat intens sehingga bahkan 20 ahli teratas dalam daftar kemuliaan surgawi saat ini mungkin tidak berhasil melewati babak penyisihan. Ini juga mengapa banyak ahli di kehidupan sebelumnya berusaha untuk berpartisipasi dalam kejuaraan kontinental. Hanya bisa berpartisipasi dalam babak penyisihan kejuaraan merupakan kesempatan belajar yang tak ternilai bagi banyak pemain. Belum lagi, jika seseorang berhasil melewati babak penyisihan, ia akan mendapat kesempatan untuk bertukar pukulan dengan eksistensi puncak dari 3 balapan. Tak lama setelah Si Feng selesai berbicara, suara yang memekakkan telinga terdengar di seberang alun-alun. Selamat, kalian semua yang terberkati surga. Selamat datang di wadah orang dahulu.